A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Anakku Gila Karena Ulahku. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramastia. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam pertama Bagas di rumah sakit terasa sunyi. Sebenarnya malam apa saja sama, ada Bagas atau tidak. Suasana malam di rumahku ya begini. Jika Bagas lapar, dia akan memanggil namaku. Kadang membuatku kesal. Suaranya berisik dan mengganggu. "Sum, aku lapar." Dinding papan itu ia gedor-gedor. Betapa kurang ajarnya dia, memanggil hanya dengan sebutan nama saja. Kadang aku pura-pura tidak mendengar jika dia berteriak. Aku biarkan saja sampai larut malam. Atau jika Mas Ruji yang mendengar, dialah yang memberikan makan. Namun biasanya aku memberi makan jika pagi mulai menyingsing, atau siang sekali jika tidak ketahuan suamiku. Malam ini ada yang berbeda. Tidak ada teriakannya lagi. Aneh, kalau ada Bagas, hidupku tak tenang. Tapi jika tidak ada, seperti ada yang kurang. Aku mengulum senyum. "Kenapa senyum-senyum sendiri?" Mas Ruji mendaratkan bokongnya ke kursi yang ada di sebelahku. "Gak apa-apa." Mas Ruji mengangkat kaki kiri. Ia tumpangkan di atas kaki kanannya. Ia mengurut pergelangan kaki yang kemarin terkilir. "Kamu senang kan tidak ada Bagas?" tanyanya polos. Aku gelagapan. "Tidak." "Terus?" cecar Mas Ruji lagi. "Ya, gak apa-apa. Justru aku merasa ada yang kurang." Jantungku berdegup kencang, mencoba menetralisirkan agar tidak terlihat gugup dan panik. Sebenarnya apa yang Mas Ruji tuduhkan itu benar adanya. "Bohong. Pasti ada yang lain," elaknya. Aku menelan ludah, memejamkan kedua mataku, dan menghembuskan napas. "Apa sih, Mas?" Suaraku mulai meninggi, menatapnya tajam. "Iya, pasti ada yang lain. Jangan-jangan kamu memikirkan laki-laki lain ya?" Mas Ruji menggodaku. "Dih, apaan? Sudah alot-kolot, Mas. Kita sudah sama-sama tua. Gak usah macam-macam." Aku tergelak. "Sudah malam. Tidur yuk. Besok Mas mau menjenguk Bagas lagi." Mas Ruji mengulurkan tangannya padaku. "Jenguk Bagas? Kan dia tidak sakit, Mas," cetusku. "Loh, kalau dirawat berarti sakit, Dek. Bagas sedang tidak baik-baik saja. Jiwanya yang sakit, akalnya yang sakit." Mas Ruji meninggalkanku. Uluran tangannya tak jadi menyambut tanganku. Dia memilih ke kamar. Aku salah lagi. Begitu. Benarkan apa kataku? Bagas tidak sakit. Dia bukan pasien serius. Lagian tidak ada yang cedera atau terluka. Aneh. Payah. Aku harus berkata seperti apa agar Mas Ruji memahami bahasaku. Kenapa sih semua orang menganggap Bagas itu berlebihan? Daripada pusing, aku juga menyusulnya ke kamar.
Dipikir cuma dia yang ngantuk. Aku juga perlu istirahat. Lelah. Singkat cerita, jam dinding menunjukkan pukul 7:20. Mas Ruci tak juga bersiap-siap kerja. Padahal sudah sarapan. Kenapa lama sekali? Mas, panggilku. Aku melongokkan kepala ke dalam kamar. Aku heran melihatnya yang sudah rapi. Bukan rapi dengan pakaian kerjanya, tapi kelihatannya dia ingin pergi. Oh iya, aku lupa. Mas Ruci mau menjenguk Bagas. Seharusnya aku mencegahnya. Mas gak kerja? Tanyaku. Aku pura-pura lupa. Mas kan mau mendampingi Bagas lagi. Harusnya kamu ikut, biar tahu. Ucapnya sambil menyisir rambut cepaknya. Aduh, kenapa harus ke sana lagi sih? Memangnya tidak ada kerjaan lain? Aku memijat pelipis yang mulai kaku dan terasa pening. Siap-siap sana, malah bengong. Baiklah, aku akan menuruti ucapannya. Kita lihat saja nanti. Bagas gila atau tidak, atau dia berpura-pura. Sekali lagi aku tekankan, Bagas hanya berpura-pura. Titik. Untungnya sebelum sholat subuh, aku terbiasa mandi pagi. Jadi, aku tinggal memakai pakaian. Aku membuka lemari pakaian yang terbuat dari bahan kayu jati. Lemari peninggalan mendiang Mas Hemin. Lemari ini penuh kenangan. Aku ambil gamis model lawas. Warnanya masih bagus. Warna coklat tua senada dengan jilbabnya. Coklat polos tanpa corak. Ada beberapa manik-manik di bawah dagu. Kanan dan kiri di atas bahu kerutan yang bergelombang. Dihiasi dengan satu pita. Aku menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh. Casablanca. Botol berwarna merah. Aku menyukainya. Meski perubahan zaman, aku tidak pernah mengganti dengan merek apapun. Aku menyapu bibir kering ini dengan sedikit sentuhan lipstik berwarna merah muda. Cukup. Tidak perlu berlama-lama berdandan. Sudah tua. Suara salam terdengar dari luar. Aku mengenalnya. Siapa lagi kalau bukan Norma. Masuk dulu. Mbak Yu, kamu lama kalau dandan. Suara Mas Ruci di ruang tamu. Nah kan, pasti Norma. Wanita cerewet itu terus saja ikut campur. Bukan aku membencinya, hanya aku tak suka jika urusanku diganggu. Sejak Bagas dianggap gila olehnya, aku mulai membenci Norma. Hubunganku mulai tidak baik dengannya. Ketika aku keluar kamar, dua orang tersebut tercengang padaku, macam tidak pernah lihat aku berdandan. Gitu dong, Mas Ruci memujiku. Aku menjadi melambung tinggi rasanya. Kalau kayak gitu kan enak. Peduli sama anak sendiri, ucap Mas Ruci lagi. Apa? Jadi dia bukan memuji penampilanku. Astagfirullah, aku terlalu berhayal. Norma tersenyum di balik telapak tangan yang menutupi mulutnya. Dasar. Singkat cerita, 2,5 jam perjalanan menuju rumah sakit jiwa membuatku penat rasanya. Ditambah seluruh tulang-tulangku terasa nyeri. Tak lama kemudian berbelok ke kanan. Mobil roda 4 ini memasuki sebuah halaman luas. Terlihat ada beberapa kendaraan yang terparkir di sini. Enak sekali Bagas tinggal di gedung ini.
Apa dia tidak tahu berapa banyak uang yang harus dirogoh dari kantongku? Kami turun dari mobil. Aku menatap ke seluruh keliling rumah sakit jiwa ini. Pertama kalinya menginjakkan kakiku ke sini, mencenguk Bagas, anak manja itu. Bukan manja, tapi penipu. Si pura-pura gila. Kami mulai memasuki gedung berlantai 3. Melewati setiap lorong, Norma berjalan di depan sebagai petunjuk jalan. Dia juga yang mengurus ini itu. Suasana di dalam sini terasa beda. Suara orang-orang tertawa tanpa beban. Ocehan dan makian lengkap ada di sini. Apakah mereka pasien di rumah sakit ini? Semua pakaian yang mereka pakai hampir sama. Bau obat mendominasi di dalam ruangan serba putih ini. Ada yang berlari, menari, tertawa terbahak-bahak. Dan aneh, mereka seperti bergosip. Pikiran tak punya apa yang mereka obrolkan. Aneh, benar-benar aneh. Sebenarnya aku malas masuk ke dalam. Pinggangku sudah terasa mau copot. Dasar perempuan tua, gila, tak berotak. Seorang wanita berteriak di depanku sambil mengacungkan jari telunjuknya. Sontak membuatku terkejut dan hampir terjatuh. Sialan, bisa-bisanya dia membentakku seperti itu. Ayo, kita temui Bagas. Norma dan Mas Ruci mengejutkanku. Mau bertemu dengan Bagas. Seperti mau bertemu dengan pejabat saja. Perlu daftar ini itulah. Kami berhenti di sebuah pintu kamar yang berbeda dari yang lain. Ruang observasi. Tulisan besar di atas pintu. Ruangan ini separuh berdinding dengan kaca besar. Hingga pemandangan di dalam bisa kulihat dari luar. Mas Ruci dan Norma sedang mendengarkan petuah dokter yang menangani Bagas. Aku tak mau ikut pusing. Cukup duduk manis di kursi sembari menatap Bagas dari ruangan. Kan, benar apa dugaanku? Di sini atau di sana, Bagas sama saja. Kerjaannya melamun, tersenyum atau tertawa tak jelas. Kepalanya bergoyang-goyang ke depan ke belakang, atau membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Bagas menyadari kedatanganku. Dia berlari ke arahku, menempelkan wajahnya ke dinding kaca. Lalu dia menyeringai. Cah edan, gumamku. Baru saja tinggal di sini. Kulitnya terawat bersih. Rambut gondrong itu sudah dipangkas. Wajahnya pun bersih. Sebenarnya aku mengakui bahwa Bagas itu manis dan tampan. Bagas mengejekku di dalam. Ia mengacungkan jari telunjuknya kemudian menyilangkan ke dahinya. Gila. Begitu katanya melalui isyarat bibirnya. Rasanya aku ingin menghajarnya. Enak sekali dia bilang aku gila. Dek, Mas Ruci menghampiriku. Rupanya urusannya sudah selesai. Gimana Mas? Bagas tidak gila kan? Tanyaku sambil melotot ke arah Bagas yang masih berdiri. Ngawur. Mas Ruci membentak di telingaku. Bagas sakit Suminah. Dia butuh perawatan lebih lama lagi. Mentalnya terganggu dan harus ditangani. Apa? Kataku tak percaya mendengar ucapannya. Mas, dia di dalam sana sedang berleha-leha. Tidak ada aktivitas mencurigakan atau... Lama-lama kamu yang aku daftarkan sebagai pasien di rumah sakit ini, Sum. Aku terdiam. Keributan kecil ini dilihat beberapa orang yang berada di sini. Mereka keluarga pasien. Rasanya aku ingin berteriak sekeras mungkin.
Mas Ruji duduk di deretan kursi yang berjajar rapi, memandang Bagas yang masih setia berdiri. Aku menghampirinya. Mas, apa lagi? Belum jelas apa yang aku katakan. Kelihatannya Mas Ruji tak ingin diganggu. Dari tadi, suaranya terdengar emosi. Apa mau bilang Bagas berpura-pura? Bagas tidak sakit. Menghabiskan uang yang inilah dan yang itulah. Mas Ruji menatapku. Dadanya naik turun mengikuti napasnya. Sekali lagi aku memilih diam. Enggak. Satu kata meluncur dari bibirku. Bagas biarkan di sini. Mendapatkan perawatan agar kembali seperti semula. Sampai dia benar-benar sembuh. Kamu tidak perlu khawatir. Biaya aku yang nyari. Mataku terbelalak lebar. Apa tidak salah? Ya ampun, kepalaku berdenyut hebat. Astaga, aku bingung harus apa. Baiklah, aku akan menggunakan cara. Lihat saja Mas. Norma datang membawa sebuah plastik bening dan beberapa perintilan lainnya untuk Bagas. Entahlah, dia memakai uangnya sendiri atau uang suamiku. 2 jam di rumah sakit jiwa kami pun pulang, menunggu hasil pemeriksaan selanjutnya. Singkat cerita, sudah sebulan berjalan, Bagas belum juga ada perubahan. Sementara uang tabunganku mulai menipis. Terpaksa aku harus menjalankan sebuah cara. Pukul 7 pagi aku bergegas siap-siap. Lagi pula Mas Ruji sudah berangkat ke ladangnya. Ini waktu yang tepat menunjuk. Ini waktu yang tepat untuk menjemput Bagas. Apapun itu. Kamu harus pulang, Leh. Ibu yakin kamu sudah baikan. Aku mematut diri di depan cermin. Penampilan sederhana dan rapi. Aku akan segera pergi. Aku sudah menyiapkan segalanya. Dimulai dari memesan ojek tetangga dengan ongkos yang sudah ditentukan. Barja, dia laki-laki seumuran dengan Bagas, bersedia mengantarkan aku ke rumah sakit jiwa. Menyebutkan nama gedung itu aku menjadi ngeri. Anakku kan tidak gila. Barja sudah datang, ia menungguku. Bismillah. Aku naik di jok belakang, lengkap memakai helm di kepalaku. 1 jam perjalanan. Astagfirullah, Le. Teriak Barja. Ia memutar stang motornya ke arah kiri. Allahu Akbar. Ya Allah, Barja. Aku dan Barja terseret 10 meter dari jalan aspal sampai keluar aspal dan terpental dari motor. Helm yang kupakai terlepas dari kepala. Aku terkena sesuatu, entah itu apa. Di depan kami rupanya sedang terjadi kecelakaan. Beruntung Barja menghindarinya walaupun banting setir. Jika tidak, motor yang kami kendarai menabrak motor yang tengah terguling-guling. Le, tidak apa-apa? Tanya Barja cemas. Dia meringis menahan perih akibat tangannya tergores aspal. Barja terluka di bagian siku tangannya hingga darah mengalir. Tidak. Aku menjawabnya dan memegang dadaku yang terasa sesak. Le, Barja membantuku bangun. Aku pun duduk. Kakiku sulit untuk berdiri. Gemetar tak karuan. Aku merasakan sakit kepala. Kecelakaan ini terjadi begitu saja seperti sedang bermimpi. Tapi nyata. Pandanganku mulai mengabur. Melihat Barja menjadi tidak jelas.
Ketika aku mengusap cairan yang meleleh dari celah jilbabku, aku pikir keringat, rupanya darah. "Le," suara Barja tak terdengar lagi. Singkat cerita, suara ketukan sepatu terdengar hilir mudik di telingaku. Aroma obat-obatan menyengat di hidung. Aku tahu ini di mana. Sudah tidak asing bagiku. Aku paksakan satu mata ini terbuka. Namun, sulit sekali. Apakah aku buta lagi? Aku panik dan memaksa agar kelopak mataku terbuka. Aku berusaha dengan mengercapkan mata. Kelopak mataku lengket seperti diberi lem perekat. 1, 2, 3, ucapku di dalam hati, dan akhirnya mataku terbuka. Aku pikir aku akan buta kedua kalinya. Syukurlah. Mataku berhasil terbuka dan bergulir, melihat sekeliling ruangan yang bernuansa serba putih ini. "Sudah sadar, Dek?" Suara yang tak asing ada di sampingku. Mas Ruji menatapku penuh dengan cemas. Tatapan ini terjadi 2 kali. Dulu saat aku dirawat, gara-gara dicangkul mataku. Dan sekarang tatapan itu sama, teduh, tapi menusuk jantungku. "Mas," suaraku rasanya tertahan. Bibirku keluh. Suara pintu dibuka. Seseorang berpakaian gamis berjalan menuju tempat tidurku. "Sudah sadar yuk." Norma berjalan ke arahku dan berdiri bersisian dengan Mas Ruji. Aku malas menyahut. Di mana-mana selalu ada dia. Entahlah, aku terlalu membencinya. Perasaan ini tidak pernah hilang. Kebencianku terhadap Norma bukan kali pertama saat ikut campur mengenai Bagas. Namun, kebencian di dadaku sudah lama bersarang. Itu ketika... "Jangan marahi adikmu, Sum. Dia tidak tahu apa-apa," ucap laki-laki berkumis tebal. Dia ayahku. "Ayah, ayah belikan aku baju baru." Rengek Norma bergelayut manja di lengan ayah. "Sum, jaga adikmu. Tahu salah bersungut-sungut seperti itu. Kamu kan sudah besar. Ayah cuma mampu membelikan Norma baju. Lihat saja kakak-kakakmu yang lain. Apa mereka ayah belikan baju?" Semua keinginan Norma dituruti. Padahal aku juga termasuk anaknya. Suatu hari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Norma berteriak. Dia terjatuh dari sepeda ontel miliknya. Terjatuh dan masuk ke dalam got. Kepalanya terbentur batu hingga berdarah, dan tangannya keseleo. "Norma!" Semua orang berhamburan menolong Norma. Aku hanya diam saja melihatnya. "Sudah ayah bilang, jaga adikmu, jangan asik sendiri. Lihat sekarang." Ayah membopong tubuh Norma yang penuh dengan lumpur hitam bercampur darah itu ke dalam rumah. Kenapa aku yang disalahkan? Aku dari tadi diam saja. Norma juga tak membawaku bermain. Jadi, menurutku itu adalah sebuah hadiah karena tak menghiraukanku. Begitu kan? Andai saja ibu ada, mungkin nasibku tak begini. Selama ini ayah tak pernah bercerita di mana keberadaan ibu. Aku jarang mendapatkan perlakuan manis dari ayah. Semua yang aku kerjakan selalu salah. "Jangan dekati Norma.
nanti bisa celaka lagi, hardik ayah. Sejak saat itu aku membencinya. Membenci mengapa ada orang tua selalu membedakan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kakak-kakakku yang lain juga begitu. Mereka dimanja. Hanya aku yang berbeda. Sikap ayah berbeda saat denganku. Ketus, marah-marah bahkan sampai menjewerku. Namun semua itu berubah kala ayah sakit. Ia berkali-kali meminta maaf padaku dan berpesan agar menjaga Norma. Menjadi kakak yang sayang kepada adiknya. Emangnya anak kecil pakai dijaga segala. Lihatlah, umur Norma sudah 20 tahunan. Apanya yang harus dijaga? Dan ayah meninggalkan kami selama-lamanya karena sakit yang dideritanya. Kehidupan kami berubah. Norma tidak ada lagi yang memanjakannya. Kami tumbuh diasuh oleh kakek nenek hingga dewasa. Dek, kok nangis? Suara Mas Ruci terdengar di telingaku. Dia mengusap air mataku. Sudah Mbak Yu, ada Norma sama Mas Ruci. Sampean istirahat saja, biar cepat pulang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat telingaku sakit. Dan aku semakin membencinya. Aneh, rasa cemburu yang tertahan dari kecil tumbuh hingga aku setua ini. Tanganku terpasang infus dan dahi bagian atas diperban. Momen ini mengingatkanku saat dicangkul Bagas. Momen terburuk yang pernah aku alami. Barja. Aku tersentak kaget. Aku baru ingat dengan Barja. Barja sudah pulang. Dia yang memberi kabar kepada kami kalau kalian kecelakaan, kata Mas Ruci. Aku menoleh. Keadaannya cuma mengalami lecet dan luka di sikunya. Aku bernapas lega. Sial, lega sih lega, tapi aku yang bonyok. Apes, sudah dirawat, bayar ojeknya, pastinya membantu memperbaiki kendaraannya. Ya ampun, lama-lama uangku ludes. Singkat cerita, 2 hari di rumah sakit, aku sudah merasa baikan. Kita pulang yuk. Dokter sudah mengizinkan pulang. Mas Ruci mengemas barang-barang. Kalian saja yang pulang. Aku tidak mau. Aku membuang muka. Kan sudah sembuh yuk. Norma menyentuh kakiku. Aku melakukan pergerakan menghindar darinya. Terus ngapain di sini, Dek? Timpal suamiku. Aku terdiam. Ini saatnya aku beraksi. Tunggu saja. Ini saatnya aku bersaksi. Tunggu saja. Bawa Bagas pulang. Jika tidak, aku yang pergi, ancamku. Ide berlian kan? Kita lihat reaksinya. Jangan gila, Dek. Mas Ruci menatapku dengan sorot mata yang tajam. Dia belum sembuh, Yusum, sambar Norma. Diam kamu. Ini urusanku. Jangan ikut campur. Aku mengarahkan jari telunjuknya padanya. Norma memilih diam, menggigit bibirnya. Mau apa tidak, Mas? Tanyaku lagi untuk memastikan jawaban darinya. Baik, aku tidak akan ikut campur lagi soal Bagas. Kalau ada apa-apa aku tidak mau tahu.
Mau kamu dibunuhnya, kek? Diapakan? Aku tidak peduli. Mas Ruci menatapku sambil bersedekap. Setuju. Bawa dia pulang sekarang. Keputusan yang sudah bulat. Aku sudah memikirkan jauh-jauh hari. Kalau memang mati di tangan Bagas, ya terserah. Allah yang menentukan kapan ajalku tiba, bukan Bagas. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.